Assalamualaikum sahabat Galaxy, apa kabar? Di tangan saya saat ini sudah ada handphone dengan merek Lenovo, untuk serinya adalah A7010 ya. Handphone ini sudah mengalami drop baterai, atau untuk baterainya ini sudah sangat boros ya. Kemudian user meminta untuk saya menggantinya, dan dikarenakan di tempat saya ini untuk stok baterainya ini yang original ini tidak ada. Kemudian karena user untuk meminta agar segera jadi, maka di sini saya akan melakukan bandrek ya, atau mengoplosnya ya, dengan menggunakan baterai dari Xiaomi dengan kapasitas ampernya ini yang lebih besar tentunya ya dari yang original. Baik, untuk langkah yang pertama adalah kita ukur terlebih dahulu untuk diameternya, kanan dan kiri, lebar dan juga panjangnya ini diperkirakan menggunakan baterai yang sama ukurannya. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah di sini saya akan melepas terlebih dahulu semua baut-baut pengunciannya. Oke, jika sudah terlepas semua, maka untuk tahap berikutnya adalah kita sebentar, ini masih ada tersisa satu ya teman-teman, mohon maaf. Akan saya ambil terlebih dahulu, dan kemudian saya akan langsung membuka melepas framenya ini ya. Frame dari HP-nya ini akan saya bongkar terlebih dahulu. Oke, tidak bermaksud menggurui, namun di sini saya hanya sekedar sharing apa yang saya ketahui ya. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Oke, saya lakukan untuk membuka framenya terlebih dahulu seperti ini. Iya, caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan step by step. Oke, setelah framenya ini terbuka, kemudian langkah selanjutnya adalah di sini kita akan melepas konektor baterainya terlebih dahulu. Ya, di sini saya menggunakan pinset penjepit ya untuk melepas konektor baterai. Ini adalah konektor baterainya yang akan kita lepas. Oke, jika sudah terlepas seperti ini, maka untuk tahap berikutnya adalah kita akan melepas baterainya. Ya, kita gunakan alat bantu ya, sederhana. Terserah teman-teman juga mau menggunakan apa. Yang jelas di sini kita akan melepas baterainya. Jika sudah terlepas seperti ini, maka untuk tahap berikutnya adalah kita akan membuka untuk IC atau plastiknya ini terlebih dahulu, untuk mengambil IC proteksi baterainya ya, atau melepas kepalanya. Ini kepala dari baterai ini akan kita ambil dan akan kita gunakan untuk baterai penggantinya ya tentunya. Namun tetap hati-hati melakukan bandrek atau oplos baterai ini, harus dilakukan dengan hati-hati dengan cara yang benar tentunya ya. Oke, dan sambil untuk menunggu proses ini, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja gabung atau yang belum subscribe untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari cara ini ya. Oke, kita ambil untuk penutup IC baterai ini ya. Untuk pengaman kepala baterainya ini akan kita ambil ya. Dan jika sudah terlepas seperti ini, maka di sini kita akan melepas kedua kutub baterai, yaitu kutub positif dan negatifnya ini akan kita lepas ya terlebih dahulu. Caranya kita gunakan solder dan juga kita buka seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita kasih timah terlebih dahulu ya, supaya lebih mudah untuk kita lebih mudah meleleh. Jadi kita tambahkan timah terlebih dahulu ya. Oke, kita lakukan di kedua bagian kutub baterai ini ya. Caranya adalah seperti ini. Oke,
Ya, di sini sudah terlepas ya. Kemudian untuk kepala baterainya ini atau proteksi IC-nya ini kita simpan ya. Nantinya akan kita gunakan kembali dan kita simpan terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu untuk tempatnya. Dan di baterai penggantinya ini, baterai yang kedua ini kita lakukan hal yang sama ya. Jadi kita akan membukanya terlebih dahulu untuk kepalanya ya, seperti ini. Untuk penutup IC-nya ini kita buka dan kan kita ambil juga ya tentunya. Jadi caranya adalah seperti ini, dan ini sudah sering kali saya gunakan pada saat darurat atau tidak ada baterai pengganti yang original ya. Kemudian kita buka juga ini untuk penutup IC-nya. Kemudian di sini kita juga akan melepas kepala dari baterai penggantinya ini ya. Kita renggangkan terlebih dahulu ya supaya lebih gampang. Dan caranya juga sama ya, kita akan menggunakan solder dan kita kasih timah terlebih dahulu supaya lebih mudah meleleh ya untuk perekatnya ini, untuk timahnya ini supaya lebih mudah meleleh. Jadi kita tambahkan timah padat ya. Oke. Caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah terlepas untuk yang satu ya. Kemudian di bagian yang satunya juga kita lakukan hal yang sama. Oke. Di sini sudah untuk kedua-duanya ini sudah terlepas, dan kemudian di sini kita akan menyambungkan. Namun untuk mengetahui kutub positif dan kutub negatifnya kita gunakan multitester terlebih dahulu. Dan di kepala baterainya ini sudah ada tanda ya, B+, itu artinya adalah baterai positif, dan B- itu artinya baterai negatif. Jadi posisinya adalah seperti ini ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk tahap berikutnya di sini saya akan menyambungkan kedua kutub dari baterai ini dengan kepala baterainya atau IC proteksi dari baterai yang original ini ya. Oke, jadi untuk baterai plusnya ada di sebelah kiri ya. Posisinya sama, namun untuk tempatnya ini tidak pas ya, tidak sama pas di papan soldernya ya. Jadi kita akan melakukan jumper atau kita gunakan kabel untuk menghubungkannya. Oke, jadi kita paskan terlebih dahulu untuk posisinya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan kabel untuk menyambungkannya ya. Oke, di sini akan saya sambungkan terlebih dahulu di bagian kutub positifnya ya. Biasanya untuk kutub positif ini menggunakan kabel yang berwarna merah. Karena tidak ada kabel yang berwarna merah, maka di sini saya akan menggunakan kabel seadanya ya. Oke, jadi caranya adalah seperti ini ya teman-teman, supaya lebih aman dan tentunya tidak membahayakan ya. Oke, kita sambungkan. Setelah untuk kutub yang positif ini tersambung, maka untuk tahap selanjutnya di sini saya akan menghubungkan di bagian kutub yang negatifnya. Namun akan saya ambil terlebih dahulu baterainya supaya lebih mudah untuk melakukan menghubungkannya ya.
Oke, jadi caranya adalah seperti ini. Kita kasih kabel di kedua bagian kutub positif dan negatifnya, karena di sini untuk papannya ini tidak sama ya, jadi kita menggunakan kabel. Oke, supaya lebih mantap, supaya lebih merekat, kita tambahkan timah juga di bagian kabelnya ini ya. Jika sudah tersambung di kedua bagian kutub baterai ini, maka untuk tahap selanjutnya kita akan menutupnya terlebih dahulu menggunakan solasi atau lakban ya. Jika tidak ada solasi plastik, bisa juga dengan menggunakan solasi kertas ya. Yang penting intinya adalah kita tutup supaya untuk kedua kutubnya ini tidak menyambung ke bodi, supaya tidak terjadi konsleting ya. Oke, kita ambil secukupnya, kemudian kita potong. Jika sudah, ini proses ini belum selesai ya, namun di sini saya akan mencobanya terlebih dahulu apakah sudah bisa untuk menyalakan handphonenya, dan juga apakah sudah bisa di charger ya. Kita akan coba, dan sekarang akan saya nyalakan terlebih dahulu untuk handphonenya ini. Oke, sambil menunggu proses untuk votingnya, kembali saya ingatkan buat teman-teman yang baru saja gabung atau yang belum subscribe untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Sudah masuk ke tampilan layar utama, dan berarti handphone ini sudah bisa menyala. Dan kemudian di sini akan saya hubungkan dengan charger atau pengisi daya, dan di sini sudah ada terlihat untuk indikator lampunya ini sudah menyala ya, dan berarti ini handphone sudah fix. Jadi tinggal sekarang saya akan merapihkan di bagian belakang ini untuk menutup semua komponen yang ada di sini. Dan apabila ada ya solasi yang berwarna hitam, itu akan lebih baik ya, lebih untuk menutup ininya ya, supaya kelihatan rapi, itu lebih baik menggunakan solasi yang berwarna hitam. Namun karena tidak ada dan di sini hanya ada warna kuning, maka ya tidak apa-apa ya. Di sini akan saya tutup terlebih dahulu ya. Kita buat beberapa kali putaran untuk menutupnya supaya tidak terjadi konsleting dan lebih aman digunakan. Oke. Kemudian kita potong, kita ambil secukupnya saja dan kita potong, lalu kita rapihkan. Oke, untuk terakhir kita pasang baterainya seperti ini ya. Kita masukkan untuk konektor baterainya ini, pasang ke mesin atau PCB, dan kita bisa menutupnya dengan menggunakan solasi berwarna hitam atau stiker. Dan di bagian bawah ini kita kasih. Oke teman-teman, sekian saja untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.